Oke guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini teman-teman, kita akan bahas cara jadi safety. Jadi bagaimana cara agar supaya menjadi safety atau cara bagaimana biar supaya kalian bekerja dengan jabatan safety itu sendiri. Ya. Jadi di sini sebelum saya menjelaskan lebih jauh, pertama saya ingin katakan juga ya teman-teman. Jadi safety itu diambil dari kata selamat. Jadi bahasa Inggrisnya selamat itu adalah safety. Ya. Sedangkan kalau berdasarkan pada definisi jabatan, safety itu adalah jabatan yang dimana sebagai petugas keselamatan. Jadi memantau, menganalisis, memastikan bahwa pekerjaan itu dia selamat. Baik pekerjanya, baik peralatannya, baik lingkungan kerjanya, dan juga pencapaiannya. Itu tugas dari safety, tergantung jabatan kalian nanti sebagai apa. Jadi untuk safety sendiri memiliki level-level tertentu ya. Secara umum kalau di suatu pekerjaan ada berbagai departemen untuk safety ini sendiri. Ada OHS, ada HSE, ada QHS, ada banyak lah teman pokoknya. Tapi itu semua sama tugasnya untuk sebagai petugas keselamatan gitu. Tinggal tergantung departemennya di mana. Apakah di departemennya di lingkungan, apakah departemennya logistik, apakah departemennya PLTU, power plant atau ferronikel, bagian tungku, smelter, atau di bagian pertambangan gitu. Tapi tetap semua itu satu, safety, petugas keselamatan. Nah, di sini saya ingin mengajarkan kalian bagaimana cara agar supaya kalian bisa menjadi safety. Ya, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kalian lakukan biar supaya nanti kalian lulus menjadi safety. Di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa bekerja sebagai safety itu enak. Kenapa saya katakan enak? Karena kita kerjanya sebagai pengawas, memantau. Kita kerjanya memantau saja. Memantau berlangsungnya pekerjaan, proses pekerjaan, baik dari perencanaannya, baik dari pelaksanaannya, terus kemudian evaluasinya, pengawasannya, monitoringnya, dan evaluasinya. Kita tugasnya hanya memantau, itu satu. Ya, baik melakukan laporan, melakukan inspeksi lapangan, pembuatan dokumen-dokumen, pembuatan laporan dan lain sebagainya. Ya, nanti saya jelaskan sekalian dengan tugas dan fungsi dari safety. Jadi safety ini seperti tadi saya katakan fungsinya dan tugasnya itu adalah satu, teman-teman, kita sebagai petugas keselamatan wajib melakukan penyampaian sebelum pekerjaan itu dimulai. Hal ini dinamakan sebagai briefing atau toolbox meeting atau safety talk. Itu berbicara tentang keselamatan. Kita bicarakan tentang keselamatan, tentang perencanaan, bisa juga JSA ya, job safety analysis, baik langkah-langkah pekerjaannya, kemudian bahayanya, dan juga risikonya, dan bagaimana cara agar supaya mengatasi agar supaya risiko ini terhindar dari pekerjaan, bisa minim risiko gitu. Intinya pekerjaan tersebut tidak menyebabkan kecelakaan pada pekerja itu sendiri. Itu teman-teman ya, itu tugas kita. Nah, cara agar supaya menjadi safety, satu, berdasarkan persyaratan-persyaratan yang sudah ada, baik secara formal, satu, dipastikan teman-teman itu lulusan minimal ya, minimal itu lulusannya lulusan SMA, SMK, itu secara formalitasnya minimal lulusan SMA, SMK. Nah, kalau kalian D3 atau lebih tinggi lagi, lebih baik lagi ya. Karena berdasarkan di sini kita selanjutnya selain harus berijazah minimal SMA, SMK, selanjutnya kalian harus memiliki sertifikat. Nah, ijazah ini mempengaruhi nanti sertifikat yang kalian ambil itu sertifikat apa. Untuk sertifikat ini namanya adalah sertifikat K3 umum, keselamatan dan kesehatan kerja umum, K3 umum, ahli K3 umum. Nah, sedangkan untuk sertifikat ini memiliki dua kategori. Nah, dua kategori ini dibedakan berdasarkan ijazah kalian. Jadi yang SMA hanya bisa ambil
K3 umum dalam versi BDSP aja, badan sertifikasi. Sedangkan kalau kalian D3 atau S1, kalian bisa ambil sertifikat kementerian, jadi langsung dari kementerian gitu. Nah, Bang, antara dua ini kira-kira apa bedanya? Bedanya ya hanya di itu, satu karena ijazah kalian, kemudian kedua lama pelatihannya, pelatihan sertifikasinya. Kalau untuk SMA itu BNSP 3 hari aja, kalau untuk Kemenaker bisa sampai 15 hari, 17 hari gitu ya. Kemudian tapi sertifikat ini kalau kalian pakai di tempat pekerjaan tetap sama guys, jabatannya tetap sama. Kalau kalian misalkan contoh ada yang jasanya SMA, sertifikatnya SMA, ada yang S1, kalian masuk sama-sama nih satu gelombang dengan jabatan yang sama, ya kalian tetap posisinya sama, jabatannya sama, gajinya juga sama guys, tidak beda. Itu keunggulannya ketika kalian memiliki sertifikat K3 umum. Nah, setelah kalian sudah memiliki sertifikat K3 umum dengan ijazah yang ada, selanjutnya kalian menuju atau cari loker lah ya. Kalau sudah dapat loker terus ada penerimaan sesuai dengan ijazah dan juga sertifikat kalian, ya kalian tinggal masuk aja ke daftar. Nah, nanti kalian ikuti sesuai seleksi yang disediakan oleh perusahaan itu. Masuk nanti mungkin ada pengecekan medical check up, ada tes psikotes, ada interview, mungkin interview HRD, interview user dari SPV departemen, ada. Nah, pertanyaannya itu sudah ada saya buatkan di video-video sebelumnya, silahkan kalian tonton kalau kalian tertarik ya teman-teman. Jadi intinya tadi cara untuk menjadi safety, satu harus berijazah minimal SMA SMK, kemudian memiliki sertifikat. Itu sehat jasmani rohani, terus psikologi juga lulus. Itu teman-teman. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu ya. Tapi ada risikonya juga kita ketika bekerja sebagai safety. Tanggung jawab kita itu besar ya. Kalau kita lalai, nyawa karyawan itu bisa melayang. Jadi risikonya juga besar. Setidaknya teman-teman sudah kerja sesuai dengan prosedur, itu aman, bisa membuat kalian aman gitu. Jadi safety harus sesuai dengan bekerja sesuai prosedur, sesuai dengan undang-undang dari pemerintah, dari standar organisasi ya, yang namanya international standard organisasi, itu cukup kalian aman. Walaupun ada insiden, tapi kalau kalian sudah sesuai dengan standar organisasi international organisasi, itu kalian aman gitu teman-teman. Itu ya, kalaupun kalian ingin lebih memperdalam, silahkan kalian di kolom komentar, nanti saya akan balas apa yang ingin kalian tahu, saya akan balas. Oke, mungkin sampai di sini aja teman-teman. Mantap.